Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar, fama ya'amal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'amal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilayatul jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak, diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenis ada ahli fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang aku ngakoni kono ora, bang kono. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan, karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kula wong top, iya wong top padha menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden, kalau sampean tak latih laporannya bahwa Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang kan juga gitu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal. Dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya. Dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya milih yang Gusti benono kiai sing ra dosen. Jadi semoga mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nanti mati, marah terus nak dirasakan non aja dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya yang marah, karena yang alim saya, murid saya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kasih akeh, tapi nak dunyane akeh dene. Pirang-pirang. Kowe dhewe pidato pangklong bae dene pantangane pidato ning kawasanku. Wis pantangan tenan kok ora diundang. Upar wis ditani Gus Bage tak. Nggih tak desa napa wah ora sigo. Ben kualas. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dolim. Ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik nopo? Ngaji sing bermewah nopo? Oh, ben kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo
itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tidak ceritanya, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju itu sugih ra karuan, wis sugih rojo, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ngene kok tak dono ruhin pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Ruhin. Mikir. Kalau hasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, itu ditotok dia. Tok. Metu deh nih, ono wong ganggu bulan madu kan mantul. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Goblok. Sekarang apa? Lampu cilik lho. Sender. Sender apa? Sender apa gue kan ya. Iya deh, sender. Oh, sender orang bahasa Rembang lho. Apa liane sender? Oh. Sender ala sender. Tapi mirip. Nah, salah ucap repot. Goblok itu orang nyerempet kok keteringan kelapakan sender. Aduh kan ramani bakat tak sender. Dikena. Goblok netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali nggak diparani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kena dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anaknya diambilkan terus diterus, dipikul juga. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya beraga gede. Buatan ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia mimpi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali Abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Ketua kok takokno rapotnya elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang ngerabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Dan tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Waktu iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung apa? Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggang munggah. Ya mau mergo ora priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lho
Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruhin semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih buat TV juga keseringan. Bener cocokan keluar bagi, ini cerita cocokan antar orang alim. Lu bukan nanti yang loh, namun keluar bagi, mau cara tak cerita ya mangkel, tapi kan ada sebut jenisnya. Tapi dia ini tetap ngakoni. Mati man kejunan ngalim, macam nanti dia jenis apa? Berarti nunggu subuh yang adik apa? Dia baru saja. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu, ya tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jarang. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot, ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulai berawali aku percaya santai wiridan, awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat, penting ngaji tobat. Napa? Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Kembang Loka. Sama pulau Bojonegoro nggak kerjodoh susu. Terus aku bagus banget, terus sowan malah tambah dosa, lebih haram loh. Itu bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman bola oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman bola balik? Lah anak bodoh tenang, cuman mumpung ketika lo beri gue cangkemmu. Dari mumpung ketika lo beri gitu, cangkemmu. Oh santri elak, elak lah kesementing kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu jangan jaluk syafaat tok, tapi kue dewe ora tahu sujud. Nabi ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang cuma kalau ora matur nuwun gak ada kula paham ya. Jadi kadang wonten kados kadang kula diceritani semua jenengan waktu itu di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep matur napa? Ya, sudah sama rasa dasi gede tetep matur kula. Tetap apa? Sangkem nek salah, Gunung Kidul kok atu Rembang. Paham ya apa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetap kata kula. Sentak ngambil cara dihitung ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simro'atika.
Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, mata Allah fisim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hasil wong larat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Niku ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan fotonya ngetok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Kau tak krono apa? Yo krono. Paham kan? Jadi kayak seliwat. Ibu misrono tuh. Oke, jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh tidak karena pondok saya. Ora ono hati sih. Wong boyong demi pondok ora ono hati. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Makanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama bapak kangkang kalau ibu mau daerahnya kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan belok TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal-usulnya penyakit air karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sial, nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih sial. Ya siru tamawang mukmin itu anta budawoha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Masih kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang blengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar lho sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kok langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Demen gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwater bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, cara soalnya tutup. Cara sampean ngaku kaidah talim nomor tutup. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan enggak merasakan sekolah umum. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono ya, anaknya apa si penmaru atau apa ujian juk dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lukman. Saya hanya sekali main karena beliau pas mau haji.
Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, soal sama. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia yang namanya punya dulur wakil bupati, wah kita pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakam, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya memang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu. Ulama udah gede kayak kue. Ya logika mereka kan tidak pinjam mobil kakaknya, mobil bupati ke umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ras guyon. Guyon biasa tak kira-kira tenang. Saya tuh mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno-kuno. Lu mau temu gue? Ismailnya sesuatu kulo luar. Kepen jadi wakil bupati sampai kepen jadi bupati. Kepen apa bisa terang? Kadang kita omongin. Saya mampu wudhu kita omongin. Saya lihat Pak kalau tiga akad ini rakyat jadi mana itu malah bukan tunggu anu sampai nopo. Jadi, buat nonton ke sepatu tenjinan akhirat, buat sebuah akhirat kalau untungnya berubah, tapi itu tolong aku yang mending. Tetap aja. Ini uang badai wonten tiang daftar tentara gitu tuan kulo. Uang bupati tuan kulo mat anu. Apa rak mangkel iki ya sopan. Artinya dene cek yakin dengan kiai mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Aku yang kiai jujur tak omong, senengane bingung aku, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe, kuwatir kedurian. Ora ndongakno dari tamu kon ya enggak bingung wong. Tuh di sepuro, mergo rene ku bingung aku tak omong ngono. Wis punten ae capek tak. Kayaknya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang, karena dia sering khidmah, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia ku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu wis aku rancake urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane beroken awor ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan kan paling enggak wis beda kelas kan iso dolan. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula niku. Wes aku ngandel kula geman oleh teman-teman. Jenengan nak swarga awor guru jenengan tem sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, soleh biasa wae mengke pancet wek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga awor kanjeng Nabi awor kiai ra seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas apa? Lan kira tawar aku kan. Dadi kowe awor ngene-ngene iki